Bab 91. Nama, Dokter Penuh Nafsu Romantis Penulis, Jiang Siwenyu. Plus matikan mengatur ulang. Sebaliknya, di tubuhnya terdapat semacam misteri sedingin es yang berbeda dengan temperamen Rose yang mempesona dan mempesona. Pada saat ini, Lin Huan sebenarnya benar-benar mabuk. Kenyamanan dan keinginan tanpa akhir yang dia rasakan menyebabkan Lin Huan merenungkan dirinya sendiri tanpa henti. Tapi yang tidak disangka Lin Huan adalah Nightmare benar-benar meletakkan keretanya dan tiba-tiba duduk di atas tubuh Lin Huan. Dampak kekerasan dan dahsyat itu membuat Lin Huan merasakan kegilaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jika Meng Ya dan Meng Su adalah loli yang muda dan belum dewasa, maka mereka murni dan menarik, pemalu dan anggun. Saudari Qiyu adalah wanita dewasa yang terampil dan sangat menawan. Mawar adalah pesona mempesona yang melampaui dunia fana. Sosoknya yang sempurna dan tubuhnya yang hangat membuat orang tidak bisa berhenti. Namun, mimpi buruk itu memberi Lin Huan perasaan yang sangat berbeda. Dia sedingin es, tapi liar dan kuat. Kekuatan invasinya sangat kuat, dan dia sepertinya memiliki kekuatan tersembunyi yang tak ada habisnya. Dia menyerang Lin Huan dengan momentum yang liar dan teratur, membuat Lin Huan merasa seolah-olah dia sedang berperang untuk pertama kalinya. Mendaki gunung, terus-menerus menyerang puncak tertinggi. Lin Huan merasakan kepuasan yang belum pernah dia alami sebelumnya. Bagaimanapun, Lin Huan sudah memiliki dua pengalaman penuh, dan tubuhnya sedikit kurang. Di bawah pengaruh mimpi buruk itu, dia tidak mampu menahannya bahkan setelah beberapa kali mencoba, dan ingin meledak. Untungnya, Lin Huan sangat ahli dalam bidang pengobatan Tiongkok. Kapanpun dia tidak tahan, dia akan selalu menekan beberapa titik akupuntur di tubuhnya. Mau tak mau dia kembali berada di depan angin kencang sekali lagi. Lagi pula, jika dia kalah di depan Nightmare, dia akan memandangnya dengan jijik. Sepertinya dia tidak akan bisa mengendalikannya mulai sekarang. Oleh karena itu, Lin Huan tahu bahwa dia tidak bisa menyerah apapun yang terjadi. Lin Huan tidak tahu bagaimana daya ledak mimpi buruk itu bisa begitu kuat, sampai-sampai bergelombang naik turun di tubuh Lin Huan selama 30 hingga 40 menit, dan ketajaman di tubuhnya tidak berkurang sama sekali. Namun, Lin Huan hampir tidak sanggup menanggungnya. Ketika kakak laki-lakinya membutuhkan, tidak peduli berapa lama pun dunia ini, hal itu tidak akan mampu secara akurat membangkitkan kepekaan di bagian terdalam dari mimpi buruknya. Hal ini menyebabkan pertempuran besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Lin Huan melihat naik turunnya seluruh dada Lin Sen di depannya, dan juga melihat naik turunnya dada Lin Sen yang tersembunyi di bawah perut bagian bawahnya yang mulus dan bersih. Saat dia bergerak, payudaranya bergerak ke atas dan ke bawah di depan matanya. Api hasrat Lin Huan tiba-tiba terjalin, menyebabkan saudaranya yang kelelahan tiba-tiba menjadi semakin tegak, dan juga semakin meningkat. Lin Huan hanya merasa pembengkakan yang tiba-tiba telah memenuhi mimpinya sampai ke puncaknya, dan mengikuti naik turunnya, dia akhirnya tidak bisa menahan erangan, dan malah mulai bergerak ke atas dan ke bawah dalam waktu yang sangat lama. Seolah-olah setiap naik turunnya sangatlah sulit, namun setiap naik turunnya membawa serta semacam perasaan pantang menyerah yang langsung masuk ke lubuk hatinya. Tubuh Mawar yang kuat dan montok justru menjadi empuk. Mulutnya juga terbuka lebar saat dia menerkam pelukan Lin Huan dengan lemah. Lin Huan mengatupkan giginya dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk mendorongnya. Serangan ini mungkin merupakan bagian terdalam dari mimpi buruknya, menyebabkan mimpi buruknya tiba-tiba bergetar. Lin Huan melihat bahwa dia akhirnya berhasil menekan mimpi buruknya tetapi dia masih belum memiliki cukup energi untuk beristirahat. Mau tak mau dia membalikkan mimpi buruk itu dan dengan paksa mendorong mimpi buruk itu keluar dari gua lembah bunga persik yang indah. Lin Huan sepertinya sedang melampiaskan amarahnya, berpikir bahwa diperkosa olehnya malam ini, dia benar-benar telah kehilangan gengsi yang sebelumnya dimiliki oleh pejabat agung Lin. Jika ini menyebar, di mana saya bisa menyembunyikan wajah saya, bagaimana saya bisa menyapu bunga-bunga di masa depan. Lin Huan benar-benar mengangkat kaki panjangnya yang indah, dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menembusnya. Kali ini, mimpi buruknya disiksa oleh Lin Huan hingga kejang ke kiri dan ke kanan, menyapu sifat awalnya yang liar dan ganas. Saat Lin Huan mendengarkan erangan yang kental dan terus-menerus dalam mimpinya, mau tak mau dia bertambah besar setiap saat, dan nektar bejewelet yang terkumpul akhirnya meledak seperti letusan gunung berapi. Lin Huan bisa dikatakan telah menggunakan seluruh kekuatannya kali ini, hingga akhirnya dia pingsan di pelukan mimpi buruk ini.
Nightmare menarik napas dalam-dalam, tapi suaranya tiba-tiba menjadi lebih lembut. Kamu pasti sudah muak kali ini. Lin Huan sangat lelah sehingga dia bahkan tidak bisa berbicara dan hanya bisa menganggukkan kepalanya dengan penuh semangat. Sambil tertawa dingin, dia berkata, lalu di antara kita berdua, siapa yang ingin lebih kamu dorong? Lin Huan terkejut, mimpi buruk ini dengan gila-gilaan menyerahkan dirinya padanya. Mungkinkah itu hanya untuk membuktikan kepadanya bahwa dia dan Ross adalah dua orang yang lebih cocok untuknya? Lin Huan merasa sulit untuk menjawab pertanyaan ini dan tidak ada keraguan bahwa keduanya langka dan luar biasa. Tapi dia harus bertanya siapa yang lebih menyebalkan. Itu bukanlah jawaban yang mudah. Cepat, beritahu aku, siapa di antara kami yang lebih memuaskanmu? Nightmare tampak marah, dan nadanya menjadi sedingin es dan tajam. Lin Huan menarik napas dalam-dalam, berpikir jika dia mengatakan bahwa dia adalah bunga mawar, dia mungkin akan marah dan menyeretnya ke dalam pertempuran, dan setelah itu, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk bangun. Oleh karena itu, dia tersenyum dan berkata, tentu saja itu kamu. Kamu memiliki lebih banyak kekuatan dan keliaran, terlebih lagi kamu sangat kedinginan dan memiliki campuran panas yang menusuk tulang. Ini hanyalah kenikmatan yang tiada habisnya. Nightmare akhirnya menjadi sunyi, dan matanya menjadi lembut. Dia berkata, Ross dan saya telah berlatih bersama sebelumnya, tidak diragukan lagi kami berdua adalah yang paling menonjol. Namun selalu sulit bagi kami untuk menentukan pemenangnya, jadi saya tidak bisa kalah darinya apapun yang terjadi. Lin Huan tidak bisa menahan keringat dingin. Ternyata ia sempat menjadi alat keduanya untuk bersaing. Jika dua wanita cantik tiada taraf ini mengujinya setiap hari untuk melihat siapa yang lebih kuat, bahkan jika tubuhnya terbuat dari besi, cepat atau lambat, dia akan dikonsumsi sepenuhnya oleh mereka. Lin Huan mengerutkan kening dan berkata, kalau begitu, kalian berdua adalah gadis cantik dengan identitas luar biasa. Nightmare sedikit terkejut, tapi sepertinya dia tidak berencana untuk menyimpannya. Dia berkata, benar, kamu benar. Kita mempunyai misi luar biasa yang menunggu di kota es. Meskipun Lin Huan tidak mengetahui apa misi mereka, namun dengan menggunakan tebakannya, dia dapat menebak bahwa kota es dulunya memiliki banyak kekuatan bawah tanah. Namun, 2 tahun lalu, seseorang tiba-tiba muncul di geng Serigala Surgawi dan mengambil alih banyak geng. Tapi Taiying sudah tertanam kuat di dalamnya dan mereka tidak akan bisa melenyapkannya saat ini. Kali ini, karena kebencian pribadi, Lin Huan dengan kejam menyerang Taiying. Bagi Ross dan Nightmare, dia sangat membantu mereka. Namun, mata dingin Nightmare tampak menjadi gelap. Untuk pertama kalinya, mata Leng Rui menghilang, dan dia berkata dengan suara lemah, jadi, bagi saya dan Ross, kami tidak memiliki identitas kami sendiri. Kami tidak memiliki nama kami sendiri. Kami hanyalah kode khusus. Namanya, tidak mungkin kita mempunyai kebebasan seperti orang biasa, apalagi mempunyai cinta kita sendiri seperti orang biasa. Lin Huan telah mendengar ini dari Ross, tapi dia masih berduka atas identitas mereka. Namun, ketika Lin Huan juga menjadi sedikit sedih di dalam hatinya, nada suara Nightmare tiba-tiba menjadi dingin, dan dia berkata, kami seperti hantu kesepian di dunia ini. Mungkin kami sudah lama mati, dan apa yang hidup di sini dunia hanyalah cangkang. Namun, penampilanmu sepertinya telah mengubah segalanya. Lin Huan terkejut, dan bertanya dengan heran, apa yang saya ubah? Untuk pertama kalinya, ekspresi lembut dan ilahi muncul di mata mimpi buruknya saat dia menatap Lin Huan dan berkata, tidak ada satupun pria baik di dunia ini. Jadi saya tidak pernah menatap mata pria. Namun, Anda memiliki aura yang sangat misterius yang terpancar dari tubuhmu, menyebabkan orang mau tidak mau ingin lebih memperhatikanmu. Tahukah kamu bahwa ada beberapa pria yang berbicara kepadaku dengan jilatan wajahnya hanya untuk memberi aku melihat untuk kedua kalinya? Selain marah, aku dengan paksa menggali apa yang ada di depan mata mereka. Petik 2. Mendengar ini, Lin Huan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan keringat dingin, merasakan hawa dingin di punggungnya. Nightmare berkata dengan suara lemah, tetapi setelah berkali-kali menatapku dengan cara mesum seperti itu, bukan saja aku tidak marah, aku juga sangat senang dengan diriku sendiri. Yang lebih penuh kebencian adalah kamu benar-benar berani menyentuhku saat itu, dan aku sebenarnya memiliki perasaan tersihir yang dalam, sampai-sampai aku membiarkanmu menggodaku. Menurutku, aku sendiri sudah gila. Ketika Lin Huan mendengar ini,
dia tidak bisa tidak merasakan rasa terima kasih yang mendalam atas metode akupuntur dan moksibusi misterius yang telah diajarkan gurunya kepadanya. Metode akupuntur dan moksibusi misterius inilah yang membuatnya menjadi begitu akrab dengan semua saraf akut, ujung tubuhnya, dan membiarkannya menyentuh seluruh bagian terdalam tubuh wanita. Jika bukan karena ini, dia pasti sudah mati berkali-kali. Saat Nightmare berbicara, dia mengertakkan gigi dan berkata, "Tapi kamu juga penuh kebencian. Kamu benar-benar orang mesum besar di surga. Tahukah kamu bahwa Ross selalu ingin merayu pria sampai ke puncak, lalu ketika dia tidak bisa menahan diri, dia akan dengan kejam membunuh mereka semua hanya untuk tujuan itu. Jadi dia disebut sebagai pembunuh paling lembut. Aku tidak menyangka kamu, serigala mesum, mengambil risiko seperti itu dan benar-benar berani mencoba kebahagiaan di ujung pedangmu. Tapi yang paling dibenci adalah, Ross hanya membiarkanmu melakukan apapun inginkan. Baru sekarang Lin Huan tahu bahwa jika Ross ingin membunuhnya, dia sudah mati berkali-kali, dan tidak bisa menahan nafas. Diam-diam dia berpikir bahwa alasan Ross menjadi pembunuh paling lembut adalah karena nasibnya dikendalikan oleh orang lain, dan keperawanannya direnggut dengan kejam oleh orang lain. Kemudian, mungkin ada kesedihan tersendiri di hatinya yang menyebabkan mimpi buruknya menjadi begitu dingin. Lin Huan menatap wajah sedingin es itu, mata yang jernih dan dalam, dan menyembunyikan dirinya dalam-dalam. Hati Lin Huan tak kuasa menahan diri untuk tidak tergerak. Mungkin mimpi buruk ini juga dulunya adalah seorang gadis yang murni dan cantik, tetapi sekarang telah berubah menjadi seperti ini, dan pasti ada masa lalu yang menyakitkan yang tidak biasa. Seolah-olah ini adalah pertama kalinya mimpi buruk berkata begitu banyak. Sudah begitu lama ditutupi dan tiba-tiba muncul. Itu benar-benar menyentuh mimpi itu. Ini adalah pertama kalinya Lin Huan melihat kesedihan yang begitu samar di mata mimpi buruk yang jernih dan dingin. Kesedihan ini disembunyikan dengan sangat baik, tetapi masih sangat jelas. Tanpa diduga, Lin Huan merasa kasihan pada wanita sedingin es ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membelai rambutnya yang seperti mimpi seolah-olah dia sedang membelai kekasihnya yang paling manis. Mimpi itu tampaknya terbenam dalam kebahagiaan yang samar, tenang seperti anak kucing yang lembut. Namun, tepat ketika Lin Huan menyentuh wajahnya dengan penuh kasih sayang, dia tiba-tiba duduk dalam tidur. Wajahnya menjadi sedingin es dan matanya tajam, seolah-olah dia akan membunuh seseorang. Lin Huan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil, dia tidak ingin membunuhku dan membungkamku, kan? Namun kemudian, dia diam-diam berpikir bahwa karena dia belum mendapatkan rahasia kunci rahasia yang menyenangkan, dia seharusnya tidak menjadi orang yang akan membunuh dirinya sendiri. Namun, alasan mengapa dia memiliki reaksi yang begitu besar kemungkinan besar telah membuatnya berduka. Lin Huan memiliki pemahaman yang mendalam tentang kultivasi mental, dan mampu melihat melalui detail terkecil dari kinerja seseorang untuk merebut hati mereka. Lin Huan memutuskan untuk menghancurkan pertahanan Nightmare, dan dia masuk lebih dalam ke hati Dream. Berteman dengan pembunuh yang tak terduga seperti Ross dan Nightmare jauh lebih baik daripada bermusuhan dengan mereka. Lin Huan diam-diam merencanakan dalam hatinya. Pada saat ini, dia tidak bisa menahan senyum jahat itu seperti angin musim semi, langsung menghangatkan hati semua orang. Lin Huan tersenyum dan berkata, "Nona Meng, aku tahu kamu memiliki masa lalu yang menyedihkan, dan masa lalu yang menyedihkan ini telah mengubah seluruh hidupmu, dan itu termasuk nasibmu, kan?" Nightmare menatap Lin Huan dengan mata terbelalak, melihat bahwa isi hatinya perlahan-lahan terungkap, dan berkata dengan penuh kebencian, "Diam." Namun Lin Huan tidak menutup mulutnya, karena ia sudah dapat melihat isi hatinya. Tidak peduli seberapa dingin penampilan luarnya, tidak peduli seberapa banyak ia menyembunyikan hatinya, jika ia mengungkapkan suatu kekurangan, itu masih dapat dipegang teguh oleh Lin Huan. "Menurut apa yang kau katakan, kau dan Ross akan dibawa ke pulau itu pada saat yang sama untuk berlatih. Pada saat itu, usiamu tidak akan lebih dari 10 tahun, tetapi pada tahun itu juga kau menjadi yatim piatu." Rongga mata mimpinya menyusut, dan dipenuhi dengan urat-urat merah. Seolah-olah masa lalu yang belum pernah ia hadapi sebelumnya sekali lagi menjadi jelas di depannya. "Kamu telah kehilangan orang yang kamu cintai, dan menjadi yatim piatu tanpa orang tua. Tapi mereka menyelamatkanmu dan membawamu ke pulau untuk dilatih dan menjadikanmu agen." Dia memandang Lin Huan dengan tatapan melamun, hatinya dipenuhi dengan perasaan yang berbeda. Dia selalu membungkus dirinya dengan es, tapi dia benar-benar bisa melihat hatinya melalui esnya.
Tapi karena ini, dia sama sekali tidak bisa membiarkan pria itu mengorek lebih jauh ke dalam hatinya. Nightmare Nubis tiba-tiba mendorong Lin Huan sekali lagi, mengenakan pakaiannya, menarik pintu kereta, dan dengan angkuh berjalan keluar. Lin Huan melihat sosok punggung bangga dan dingin dari pemuda yang melamun, dan pemandangan hangat dan lembut tadi sepertinya masih ada di depan matanya. Lin Huan tidak bisa menahan tawa, karena dia tahu mimpi buruknya telah mengungkap kekurangannya. Jika ada kekurangan, dia bisa menyerang jantungnya. Mimpi buruk, itu segera hilang, tetapi kata-kata Lin Huan masih melekat di benaknya. Kamu kehilangan seluruh anggota keluargamu dan menjadi yatim piatu tanpa orang tua. Sejak saat itu, aku membungkus diriku dengan es. Kata-kata ini seperti duri dingin yang menusuk hati, dari mimpi buruk, menyebabkannya dengan cepat jatuh ke lembah dingin. Tapi sosok Lin Huan menjadi lebih jelas di depannya. Dia bisa melihat ke dalam hatiku, tapi dia benar-benar bisa melihat ke dalam hatiku. Lin Huan mengemasi dirinya dengan benar, melihat arlojinya, dan melihat bahwa saat itu sudah dini hari. Lin Huan mengira hari sudah larut malam, dia harus segera kembali, jika tidak kedua saudara perempuan itu akan khawatir. Lin Huan duduk di kursi pengemudi dan mulai mengemudi. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya saat dia berpikir, kali ini, aku pergi keluar untuk bersenang-senang, tapi aku mendapat banyak kesenangan. Jika dia kembali kali ini, dan kedua saudara perempuan itu mengikutinya untuk kedua kalinya, dia takut mereka benar-benar tidak dapat menurunkan berat badan. Untuk sesaat, dia tidak bisa tidak bertanya bagaimana dia akan menghadapi mereka berdua. Tapi saat Lin Huan sedang memikirkan cara menangani mereka berdua, teleponnya tiba-tiba berdering. Lin Huan mencari-cari dan menemukan bahwa itu sebenarnya dari Sister Qiu. Lin Huan mau tidak mau berpikir, mengapa dia meneleponnya selarut ini. Dia mengangkat telepon itu. Pihak lain kemudian mendengar suara lembut dari saudari Qiu, "Saudara Huai, apakah kamu tertidur?" Lin Huan saat ini sangat gugup dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan cepat, "Kakak perempuan, tanpa kakak perempuan di sisimu, mengapa adik Huai tidur?" "Hehehe," kakak Qiu tersenyum bangga, mulut adik laki-laki manis sekali. "Tapi kakak perempuan juga merindukan adik laki-laki, apa yang harus aku lakukan?" Mendengar ini, Lin Huan menyadari bahwa segala sesuatunya tidak berjalan baik, dan berpikir bahwa dia akan mencari masalah. Jika itu terjadi di masa lalu, Lin Huan pasti akan sangat senang menerima undangan seperti itu. Tapi malam ini adalah malam pertempuran, dan tubuh Lin Huan tidak mampu menahannya lagi. Jika dia kembali menepati janjinya, kali ini dia benar-benar akan berbaring. Saudari Qiu jelas merasakan keraguan-raguan Lin Huan dan tidak bisa menahan cibiran. "Aku lupa tentang kakak ketika aku mempunyai dua wanita cantik itu." Saat dia mengatakan ini, Lin Huan jelas merasakan kecemburuan. Lin Huan tidak bisa menahan diri untuk tidak bersemangat. Baginya, saudari Qiu bisa dibilang setara dengan salah satu lengan Lin Huan, jadi Lin Huan tidak berencana melepaskan lengannya secepat ini. Dia tidak dapat menahan diri untuk segera menjawab, "Saudari Qiu, di mana kamu akan berbicara? Bagaimana mungkin adik Huai bisa lupa?" Saudari Qiu tidak dapat menahan senyum manisnya, dan berkata, "Ini adalah adik laki-lakiku yang baik." Mereka menyepakati tempat untuk bertemu. Lin Huan memutar mobilnya dan langsung menuju ke tujuannya. Saudari Qiu sebenarnya sedang menunggu Lin Huan di bawah sedang memeluk kekasih termanis, dan masuk ke kamar pribadi. Saudari Qiu jelas telah mengukirnya karena terkejut, riasan indah di wajahnya tanpa cacat. Lin Huan sangat terkejut sudah menjadi pilar yang memegang langit di tangannya. Namun, saat ini, sang kakak yang bergantian bertarung dalam keadaan lemah dan tidak bisa berdiri tegak. Lin Huan mau tidak mau berpikir bahwa segala sesuatunya tidak baik. Setelah memasuki kamar bersama Sister Qiu sudah dengan malas berbaring di tempat tidur. Lin Huan tersenyum dan naik ke tempat tidur. Lin Huan berpikir bahwa meskipun staminanya tidak mencukupi, dia harus membuat Sister Qiu merasa nyaman dan puas. Kalau tidak, jika saudari Qiu marah padanya, Tai Ying yang dia kenal akan menyimpan dendamnya bahkan pada saat yang tepat, dan itu akan sangat buruk. Lin Huan memiliki perhitungannya sendiri dan mau tidak mau menggunakan semua yang telah dia pelajari untuk memprovokasi saudari Qiu. Sebenarnya, Lin Huan ingin menggunakan sepasang tangan kekuatan gelapnya yang tak tertandingi untuk memimpin Sister Qiu ke lautan tanpa batas. Setelah itu, jika dia terlalu puas, dia pasti akan melepaskannya. Segera, Lin Huan perlahan melepaskan ikatan pakaian Sister Qiu,
dan seperti mengupas bawang, tubuh indah dan montok Sister Qiu muncul dengan sempurna di depan Lin Huan. Dalam satu malam, Lin Huan melihat begitu banyak wanita cantik sehingga bisa dikatakan peruntungannya sangat bagus. Lin Huan tidak bisa tidak memuji tubuh sempurna Sister Qiu. Saat tangan Lin Huan perlahan memperlihatkan tubuh sempurna saudari Qiu, Lin Huan benar-benar terpikat olehnya. Untuk pertama kalinya, Lin Huan dengan serius menunjukkan semua keistimewaannya dengan tangan ajaibnya, membelai area di antara telinga Sister Qiu sedikit demi sedikit. Dia menggosokkan tangannya pada kulit halus dan seperti batu giok itu, merasa seperti sedang menggosok sutra, dan merasakan kenyamanan yang tiada taraf. Tangan Lin Huan membelai puncak Sister Qiu yang montok dan besar, dan tidak bisa menahan diri untuk berhenti. Sambil memegangnya di tangannya, dia menggosoknya dengan keras. Tapi kekuatannya pasti pas. Itu tidak akan membuat saudari Qiu merasakan sakit apapun, dan itu juga akan membuatnya merasa sangat nyaman. Memang benar, aliran listrik yang tak ada habisnya menerpa tubuh saudari Qiu, menyebabkan dia berteriak gembira, "Saudara Huan, saya merasa sangat nyaman, sangat nyaman." Lin Huan memijat tangannya lagi dan pinggang Sister Qiu mulai berputar seperti ular. Lin Huan melihat kaki panjangnya yang sempurna yang sedikit tertekuk. Lin Huan merasakan reaksi dari tubuh bagian bawahnya, dan berdiri kokoh kembali. Wanita cantik ada tepat di depannya. Jika itu orang lain, mereka pasti bisa menghindarinya. Tapi Lin Huan tahu bahwa dia tidak bisa masuk dengan gegabah, karena dia telah bertarung dalam begitu banyak pertempuran dalam satu malam. Jika dia terburu-buru masuk, mungkin dia bahkan tidak bisa membawa Sister Qiu ke puncaknya, tapi dia akan menyerah terlebih dahulu. Oleh karena itu, Lin Huan membelai saudari Qiu dengan penuh minat dan membawanya ke lantai pertama. Saudari Qiu mengerang tak terkendali di bawah telapak tangan ajaib Lin Huan yang tak tertandingi. Lin Huan dengan lembut menggoda kuncup di puncak Sister Qiu, menyebabkan Sister Qiu mengerang tanpa henti. Tubuhnya juga mulai berputar lebih kuat. Ketika tubuh seperti batu giok itu berputar seperti ular, efek visualnya sungguh tak tertandingi. Lin Huan merasa tubuh bagian bawahnya sudah sangat bengkak, tapi Lin Huan tidak punya pilihan selain menahannya. Lin Huan harus membiarkan saudari Qiu membuat segalanya nyaman sebelum dia bisa masuk lebih dalam, dan kemudian mengirimnya ke asteris-asteris terakhir. Oleh karena itu, sepasang tangan ajaib Lin Huan terus membelai tanpa henti, membelai perut bagian bawah Sister Qiu yang halus dan rata, lalu membelai sepasang kakinya yang ramping. Perasaan kedua kaki di tangannya, seolah-olah sedang memegang porselen yang sangat indah, Lin Huan hanya merasa bahwa itu sangat halus. Pada saat ini, Lin Huan mematahkan kaki Sister Qiu, dan pada saat ini, area segitiga yang dipenuhi rumput subur tiba-tiba muncul di depan Lin Huan. Lin Huan hanya bisa melihat pegunungan tinggi dan punggung bukit terjal telah memutih. Lin Huan tidak bisa menahan tawa puas, terlihat jelas bahwa Sister Qiu telah menjadi satu demi satu di bawah belayan tangannya. Namun, Lin Huan tahu bahwa ini bukanlah akhir. Hanya dengan memberinya kenyamanan maksimal, dia bisa sepenuhnya melupakan dirinya sendiri. Lin Huan melihat titik panas itu saat ini membuka dan menutup seperti bunga yang mekar, dipenuhi dengan godaan yang tak terbatas. Saat ini ia mencoba menyenangkan Lin Huan, mengizinkannya masuk dengan cepat. Meski tubuh bagian bawah Lin Huan terasa tidak nyaman karena bengkak, Lin Huan tidak sembarangan masuk. Di sisi lain, Lin Huan memasukkan jari-jarinya yang ramping ke dalam jantung kuncup bunga, merasakan kehangatan yang tak terbatas di dalam, dan mulai mengobarkan segalanya. Saudari Qiu tidak bisa menahan gemetar karena gangguan Lin Huan. Tubuh indahnya sepertinya ingin lebih memenuhi kebutuhan Lin Huan saat dia mengangkat pantatnya tinggi-tinggi di udara. Lin Huan menggunakan metodenya yang paling ajaib untuk menggerakkan titik akupuntur bunga yang gemericik, menyebabkan erangan dan rintihan Sister Qiu tidak dapat dihentikan. "Saudara Huai, ini sangat nyaman, sangat menyenangkan, Saudara Huai, saya menginginkannya, saya menginginkannya." Petik 2. Lin Huan tersenyum, tapi tidak masuk, malah membenamkan kepalanya ke jurang. Dan dengan gerakan jari-jarinya, dan ujung lidahnya menyentuh bukit yang tinggi, tubuh Sister Qiu mulai bergerak semakin tinggi. Saat erangan semakin keras, tubuh saudari Qiu mulai bergetar hebat. Seolah-olah erangannya telah membawanya melampaui surga ke-9, dan di bawah rangsangan ganda dari Lin Huan, saudari Qiu telah memanjatnya satu demi satu. Air di ladang bunga mengalir tanpa henti, menyebabkan jari-jari Lin Huan terasa seperti dikepal erat. Melihat waktunya telah tiba, Lin Huan mau tidak mau melepas pakaiannya,
dan kemudian bersujud di atas tubuh Sister Qiu yang sangat lembut dan hangat, dengan paksa memasukkan saudaranya yang bengkak ke dalam. Daya hisap tak terbatas yang mengelilingi saudara laki-laki Lin Huan, membuat Lin Huan merasa seolah-olah aliran listrik menerpa tubuhnya. Dan Sister Qiu juga mengeluarkan erangan yang panjang dan anggun, sehingga mencapai keinginan yang paling ekstrim. Lin Huan berpikir dalam hati bahwa dia beruntung telah menggunakan metodenya sendiri untuk membawa saudari Qiu ke kenikmatan yang luar biasa. Kalau bukan karena itu, kakaknya pasti sudah menyerah di tengah ladang bunga yang hangat dan rapat itu. Pada saat ini, Sister Qiu telah naik ke puncak dan mengerang keras. Lin Huan, sebaliknya, sangat tertarik untuk membajak ladang bunga yang dipegangnya erat-erat. Lin Huan hanya merasakan bahwa di antara hamparan bunga, terlepas dari apakah itu suhu, sensasi mengepal, dan tingkat pelumasan, semuanya telah mencapai batasnya, memberi Lin Huan perasaan nyaman yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Lin Huan tidak pernah menyangka bahwa dia akan benar-benar menikmatinya sedemikian rupa. Energi dalam jumlah tak terbatas mengalir menuju Lin Huan. Lin Huan telah bertarung berturut-turut, jadi setelah beberapa putaran, dia tidak bisa lagi mengendalikan arus listrik yang tak ada habisnya. Ketika dia masuk lebih dalam lagi, itu sudah melonjak. Lin Huan hanya merasa gudang amunisinya telah dibersihkan sepenuhnya, karena terletak jauh di tubuh saudari Qiu, dan dia sebenarnya tidak dapat bangun lagi. Saudari Qiu memandang Lin Huan yang lelah dan terengah-engah, dan dengan lembut membelai Lin Huan, berkata, "Adik Huai, kakak perempuan tahu bahwa kedua saudara perempuan itu lebih dari cukup untuk kamu siksa. Tetapi kamu tidak hanya tidak membenci kakak perempuanmu, Anda bahkan membawanya ke dalam kebahagiaan yang belum pernah terjadi sebelumnya." Lin Huan sangat lelah sehingga dia tidak ingin berbicara, dia hanya mengubur tubuhnya dan tetap tidak bergerak. Saudari Qiu juga tidak berpikir untuk mendorong Lin Huan ke bawah berbaring di atas tubuhnya seperti ini, dia merasakan rasa aman yang tiada taraf. Jadi dia membiarkan Lin Huan berbaring di atas tubuhnya dan dengan lembut membelai Lin Huan, membelai putranya sendiri seperti seorang ibu yang penuh kasih. Mungkin karena Lin Huan terlalu lelah, dia malah berbaring dan tertidur di tubuh Sister Qiu. Saudari Qiu tidak mengganggunya dan membiarkannya tidur seperti itu. Dialah yang telah membantunya mengubah nasibnya dan mengizinkannya menjadi Master Geng. Dia bebas melakukan apapun yang dia inginkan dan tidak perlu didorong oleh orang lain. Dalam hati saudari Qiu, Lin Huan bukan hanya kekasihnya, dia bahkan mungkin tampak seperti kekasih yang sudah lama tidak dia temui. Dan yang lebih sulit lagi adalah Lin Huan tidak menggunakan dia sebagai alat untuk melampiaskan amarahnya, melainkan menggunakan seluruh kekuatannya untuk mencintainya dan membawanya ke lembah kebahagiaan. Di masa lalu, hal ini benar-benar mustahil. Di masa lalu, di bawah tubuh Taiying, dia hanyalah alat untuk melampiaskan emosinya. Dia tidak akan pernah mempertimbangkan perasaannya seperti yang dilakukan Lin Huan, dan peduli dengan perasaannya. Hanya di bawah tubuh Lin Huan dia bisa mengerang kegirangan dari lubuk hatinya. Namun, di bawah kehancuran Taiying, dia hanya bisa menahan rasa sakitnya. Sister Qiu hanya merasakan hatinya melembut. Ketika dia akhirnya merasakan kebahagiaan yang sudah lama tidak dia rasakan, matanya tidak bisa menahan basah. Dia berpikir bahwa kebahagiaan yang tidak pernah berani dia harapkan ini benar-benar datang kepadanya dan membuatnya merasa sangat bahagia. Sudah cukup baginya untuk bisa menikmati kebahagiaan dan kenyamanan dalam hidupnya. Lin Huan tidak memahami kekhawatiran saudari Qiu. Faktanya, karena kemurahan hati dan toleransi Lin Huan, serta kebahagiaan yang diberikan Lin Huan padanya, saudari Qiu telah memandang Lin Huan lebih tinggi daripada hidupnya sendiri. Mungkin disinilah keunikan Lin Huan. Dia menggunakan metode miliknya, mendaki menuju tujuannya selangkah demi selangkah. Mungkin masa depan dipenuhi duri. Tapi dia pasti tidak akan mundur, karena dia tidak bisa mundur lagi. Lin Huan tiba-tiba terbangun, melihat ke arah saudari Qiu yang tersenyum, dan berkata dengan canggung, "Kakak perempuan, maafkan aku tertidur." Saudari Qiu berkata dengan tidak senang, "Apapun yang kamu katakan, di depanku, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Aku adalah wanitamu." Ketika Sister Qiu mengatakan ini, dia sebenarnya merasakan perasaan aneh di hatinya. Lin Huan sedikit mengangguk dan berkata, "Saudari Qiu, saya akan kembali. Jika saya tidak kembali malam ini, kedua saudara perempuan itu akan bersenang-senang dengan saya." Saudari Qiu sedikit tidak senang dan berkata, "Bisakah kita tidak kembali malam ini?"
Lin Huan dengan lembut mencium pipinya dan berkata, kakak perempuan, demi masalah yang tidak perlu, menurutku lebih baik jika aku kembali. Aku akan datang dan menemuimu setelah aku pulih. Melihat senyum jahat Lin Huan, hati saudari Qiu menjadi manis. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia mengenakan pakaiannya dan mengirim Lin Huan ke kereta. Dia melihat Lin Huan pergi jauh tapi dia masih berdiri di sana dengan linglung. Lin Huan berkendara pulang ke rumah dan melihat kedua saudara perempuan itu sedang tidur nyenyak, jadi dia tidak mengganggu mereka. Dia sangat lelah bahkan tidak melepas pakaiannya. Ketika dia sampai di kamar tidur, dia menjatuhkan dirinya ke tempat tidur dan tertidur lelap. Lin Huan baru bangun jam 3 sore ketika perutnya keroncongan. Melihatnya sangat lelah, gadis keluarga Liu tidak mengganggunya. Namun ketika dia bangun, dia segera pergi memanggil Lin Huan. Namun, setelah Lin Huan bangun, saat dia hendak duduk, dia justru merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Tapi tidak baik bagi Lin Huan untuk menunjukkannya di depan gadis keluarga Liu, jadi dia hanya bisa mengatupkan giginya. Dia langsung pergi ke kamar kecil untuk mandi. Dia merasa seluruh tubuhnya sakit, dan dia tidak bisa menahan diri untuk berpikir, sepertinya kesenangan tadi malam agak berlebihan. Jika ini terus berlanjut, bagaimana dia bisa menyia-nyiakan tubuhnya? Lin Huan tiba-tiba teringat pada kaisar kuno, 3 istana dan 6 rumah, dan merasa bahwa dia dapat melakukannya dengan mudah. Namun, dia hanya memiliki beberapa wanita ini dan mereka sudah membuatnya kelelahan. Apa yang harus dia lakukan di masa depan? Lin Huan mau tidak mau berpikir bahwa mungkin tuannya memiliki teknik rahasia untuk memperkuat ruangan, tetapi masih belum bisa mewariskannya kepadanya. Tapi jika dipikir-pikir seperti ini, seharusnya tidak demikian. Bagaimanapun, tuannya telah memperingatkannya berkali-kali bahwa dia harus mengukur kekuatannya. Lin Huan dulunya berlama-lama di belakang karena keindahan di pinggir jalan, namun saat ini, ia justru tertekan karena keindahan di sampingnya yang seperti serigala dan harimau. Setelah mencuci muka dan berkumur, Lin Huan duduk di sofa dan tidak bangun lagi. Liu Mengsu buru-buru berjalan ke sisinya dan bertanya lagi dan lagi, kakak, kemana kamu pergi tadi malam? Lin Huan tentu saja tidak berani menyatakannya secara langsung, dan langsung menyatakan bahwa kejadian malam sebelumnya telah menyebabkan dia menderita terlalu banyak, itulah sebabnya dia sangat kelelahan. Namun, Liu Mengya cerdas, dan telah melihat beberapa petunjuk dari goresan di tubuh Lin Huan. Wajahnya sebenarnya dipenuhi dengan ekspresi menghina, saya pikir kakak pergi melalui malam bolak-balik di tempat tidur tadi malam. Apa? Liu Mengsu menatap Lin Huan dengan mata lebar dan mencibir bibirnya. Matanya tiba-tiba berkaca-kaca, dan dia berkata, kakak, aku akan melayanimu bersama kakak perempuan, kenapa kamu masih keluar jalan-jalan? Lin Huan merasakan kepalanya berdengung. Sepertinya masalah ini bukan masalah yang baik, dia tidak bisa menahan perasaan gelisah, dan melihat Liu Mengsu mulai menangis, tak terkendali karena dianiaya, dia segera menariknya ke pelukannya. Namun, saat Liu Mengsu hendak melemparkan bahunya untuk melarikan diri, dia tiba-tiba dipegang erat oleh Lin Huan. Liu Mengsu merasa bersalah, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memukulkan tinjunya ke dada Lin Huan, dan berkata, kakak, kamu jahat, kamu jahat. Lin Huan tahu dia salah. Meskipun dia punya banyak alasan, dia sebenarnya tidak bisa mengada-ada. Ekspresi Liu Mengya juga tampak tidak bagus. Dia menarik Liu Mengsu dan berdiri, lalu berkata, adik perempuan, dia pantas mati karena kelelahan di luar. Ayo pergi. Kedua saudara perempuan itu dengan marah kembali ke kamar mereka. Lin Huan tidak berdaya saat mengusir mereka, ingin memberi mereka pelajaran. Tapi dia tidak berdaya untuk melakukannya. Pinggangnya terasa sakit hanya karena berdiri di sana, jadi Lin Huan tidak bisa menahan tangis kesakitan dan duduk di sofa. Melihat betapa sakitnya perasaan Lin Huan, kedua saudara perempuan itu berbalik dan menatapnya dengan marah. Lin Huan hanya bisa bersikap seperti burung unta dan menerima kritik tersebut. Kakak, kami berdua telah memberikan tubuh kami sepenuhnya kepadamu. Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Iya kakak, ini pertama kalinya bagi kita berdua, dan menurutku aku juga cukup baik. Kamu punya 2 istri yang cantik, jadi kenapa kamu tidak puas? Saudaraku, tidak bisakah kami memuaskanmu? Kamu pergi keluar untuk memetik bunga. Bunga-bunga liar di luar sangat indah, bukankah lebih cantik dari kita 2 saudara perempuan? Kakak, apakah kamu tidak menyukai kami? Kamu tidak menginginkan kami lagi, hiks. Setelah kedua saudara perempuan itu berbicara,
Lin Huan tidak dapat melawan mereka. Dia hanya bisa merasakan pikirannya berdengung, dan yang membuatnya sangat sedih adalah keindahan yang dia alami kemarin adalah keindahan yang tiada taraf di dunia. Mereka sangat cantik, dan benar-benar menghabiskan energinya, membuatnya sulit untuk pulih saat ini. Setelah kedua saudara perempuan itu saling memarahi, mereka memandang Lin Huan dengan mata penuh keluhan. Penampilannya yang menyedihkan dan lembut membuat Lin Huan merasa seolah-olah dia telah melakukan dosa besar. Lin Huan memaksakan dirinya untuk berdiri, tetapi pinggangnya benar-benar sakit, jadi dia duduk tanpa daya, dan berkata, Meng Ya, Meng Su, istriku yang baik. Kakak tahu kesalahannya, jadi jangan marah lagi. Lin Huan dengan tulus meminta maaf. Maka kamu tidak perlu memetik bunga liar di masa depan. Liu Mengya berkata dengan nada berat. Kakak, jika kamu pergi lagi di masa depan, aku tidak akan membiarkanmu menyentuhku lagi. Liu Mengya cemberut. Lin Huan berpikir meskipun wanita luar biasa itu pasti akan membuatnya berlama-lama bolak-balik, dia masih ada urusan yang harus diselesaikan, jadi lebih baik jaga tubuhnya sendiri dulu. Jika ki mendalamku tersedot oleh monster tak tertandingi ini, bagaimana aku bisa meningkat di masa depan? Kali ini, Lin Huan sangat menyadari bahwa energinya terbatas, dan terkadang dia tidak bisa terlalu berlebihan. Karena itu, dia berjanji kepada kedua saudara perempuannya bahwa dia akan tetap berada di sisi mereka di masa depan dan tidak akan pernah memikirkannya lagi. Namun, Lin Huan berpikir dalam hatinya, dia harus menenangkan mereka terlebih dahulu sebelum melakukannya. Dia harus menangkap peluang di masa depan, tapi dia pasti tidak bisa lepas kendali seperti kemarin. Ketika dia memikirkannya, Lin Huan merasa malu. Di masa lalu, dia berpikir bahwa dia adalah orang yang saleh, tetapi ternyata dia sebenarnya adalah si Man King. Konfusius berkata, makan seks, seks. Ini bisa dimengerti, tapi mengapa leluhur tidak mewariskan teknik rahasia yang memungkinkan dia bertarung di dalam ruangan tanpa terjatuh? Sejak saat itu, dia akan berlari seperti semak bunga, tak terhentikan dan tak terhentikan. Bagaimana kedua saudara perempuan itu bisa mengetahui apa yang dia pikirkan? Melihat bahwa dia telah memikirkannya secara mendalam, mau tak mau mereka merasakan sedikit rasa sakit di tubuhnya, dan pada saat itu, mereka berdua naik untuk meremasnya, menyebabkan Lin Huan merasa jauh lebih baik. Saudari ini cantik, menyebabkan hati Lin Huan melonjak karena emosi. Dia merasa sangat bahagia. Saat Lin Huan tenggelam dalam berkah dari dua saudara perempuan yang melayaninya dengan lembut, bel pintu tiba-tiba berbunyi. Lin Huan merasa khawatir, siapa yang akan datang. Namun, mendengar suara bel pintu yang mendesak, Liu Mengsu maju untuk membuka pintu. Ketika Liu Mengsu membuka pintu untuk melihat, dia melihat bahwa sebenarnya petugas Yang Wei telah masuk. Dia tidak bisa menahan diri untuk segera mundur ke belakang. Lin Huan tahu bahwa petugas yang tidak akan mengunjungi istana tiga harta karun tanpa alasan, jadi dia membiarkan gadis keluarga Liu kembali ke kamarnya terlebih dahulu. Kemudian dia mempersilakan petugas Yang untuk duduk. Yang Wei duduk dengan bebas dan tidak terkendali. Lin Huan menuangkan teh untuknya, lalu duduk di depan Yang Wei dan berkata, embusan angin manakah yang meniup petugas yang ke sini? Yang Wei sebaliknya, tersenyum dan berkata, itu bahkan bukan angin tenggara, tapi Anda, Tuan Lin. Ketika Lin Huan mendengar Yang Wei berbicara dengannya, dia sepertinya tidak memiliki niat baik dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menjawab, jika ada yang ingin Anda katakan, katakan saja, petugas Yang, saya masih lebih suka berterus terang. Petik 2. Yang Wei menegakkan tubuhnya, menatap Lin Huan dan berkata, Tuan Lin, dalam beberapa hari terakhir, telah terjadi banyak baku tembak yang menggemparkan dunia di kota es. Bahkan Tai Ying yang bermartabat yang telah melakukan perbuatan jahat yang tak terhitung jumlahnya di kota es City dibunuh secara menyedihkan olehmu, jangan bilang kamu tidak tahu. Lin Huan berpikir itu memang bukan ide yang bagus, dia pasti datang sendiri dengan motif lain, dia tidak mengkhawatirkan apapun, tapi untuk motif apa yang dia punya, lebih baik dipahami lebih baik. Lin Huan sedikit menganggukkan kepalanya dan berkata, mengenai masalah ini, saya tahu satu atau dua hal. Ya, Yang Wei memandang Lin Huan dengan penuh minat, menarik napas dalam-dalam, dan berkata, Tuan Lin, Anda terlalu rendah hati. Anda tidak hanya tahu satu atau dua hal tentang ini, tetapi semuanya mungkin karena ulah Anda. Huan sedikit gemetar, dan berpikir bahwa Yang Wei memang tidak sederhana, berita sebenarnya sangat terinformasi, dan dia bahkan telah bergabung dengan geng serigala surgawi,
menghasut Sister Qiu untuk menyingkirkan Taiying dalam waktu beberapa hari. Semuanya ini ada di tangannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat langsung ke Yang Wei, dan berkata, petugas yang melebih-lebihkan, saya, Lin Huan tidak memiliki kemampuan seperti itu. Hahaha, Yang Wei tertawa datar, Tuan Lin, kamu bisa mengatakan yang sebenarnya jika kamu terus terang. Hanya saja aku, yang ini, terlalu meremehkanmu. Apa maksudmu? Lin Huan memandang sepertinya dia tidak mampu membelinya. Sejak ibumu terbunuh, kamu tidak hanya tidak mengandalkan kekuatan polisi, tapi kamu juga bersembunyi tanpa bersuara. Ini karena menggunakan kekuatan polisi dan pemerintah jauh dari yang kamu inginkan. Jadi, Anda bergabung dengan geng Serigala Surgawi, menemukan pembunuhnya, dan mencari tahu siapa dalangnya. Pada akhirnya, merencanakan jebakan dalam ketakutan, dan akibatnya, meninggal dengan kejam. Taiying akan menderita luka berat. Sulit bagi orang untuk membayangkan bahwa jumlah besar itu direncanakan oleh Tuan Lin Anda. Kemampuan Anda brilian, dan Anda hanya mahir dalam membuat rencana. Ini benar-benar membuatku merasa malu. Lin Huan tersenyum sedikit, senyum jahat di bibirnya, dan berkata, petugas yang seharusnya tidak datang kali ini untuk membual tentang Lin Huan, kan? Yang Wei menggelengkan kepalanya, dan berkata, tentu saja tidak, saya di sini dengan tulus. Oh, Lin Huan menjawab dengan lemah. Saya berharap Tuan Lin dapat bekerja sama dengan kepolisian saya dan menyerang pasukan bawah tanah kota es untuk membantu saya. Yang Wei mencondongkan tubuh ke depan, terlihat sangat tulus. Saya khawatir saya tidak dapat membantu Anda dalam hal itu. Lin Huan menggelengkan kepalanya dan menolak. Tuan Lin, sebaiknya kamu tidak membuat keputusan gegabah. Yang Wei tampaknya cukup tulus ketika dia berkata, melalui upaya luar biasa Tuan Lin, saya telah memutuskan bahwa Tuan Lin jelas bukan seseorang yang akan tetap berada di pihak. Lin Huan mengulurkan tangannya dan berkata, petugas Yang, saya tidak senang dengan apa yang Anda katakan. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan. Haha, Yang Wei jelas tidak bersungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan, Tuan Lin, saya benar-benar tidak ingin bertele-tele. Jujur saja kepada Anda, kali ini Anda telah kembali, dan menyebabkan keributan besar di kota es. Bagaimana bisa Anda berpura-pura tidak bersalah? Mengesampingkan semua ini, Tuan Lin pasti sangat ambisius bukan? Tapi, saya tidak sedikit pun khawatir dengan ambisi Tuan Lin. Lin adalah seseorang yang dapat membantuku menstabilkan keamanan kota es. Lin Huan sedikit terkejut, karena dia sudah memahami arti di balik kata-kata Yang Wei. Terlebih lagi, dia sudah merasa bahwa petugas yang sangat merasakan kekhawatirannya sendiri. Bagaimanapun, mereka berdua telah berbicara satu sama lain. Berkali-kali sebelumnya, dan mereka berdua memiliki pemahaman satu sama lain. Lin Huan terdiam dan menatap Yang Wei dengan bingung. Yang Wei tidak memiliki niat untuk berhenti dan melanjutkan, Tuan Lin, saya rasa saya telah berbicara dalam hati Anda. Saat ini, geng Serigala Surgawi dan Taiying adalah dua kekuatan bawah tanah paling kuat di kota es. Tapi saat ini, Taiying akan terluka parah, dan Azure Dragon Society di wilayah baru selalu mengincar distrik lama dengan iri. Situasi saat ini sangat jelas, dan Azure Dragon Society di wilayah baru akan segera mencapai wilayah lama. Kemungkinan besar akan menjadi pertempuran yang kacau, dan akan sulit bagi keamanan publik untuk mendapatkan jaminan yang tepat. Petik 2. Mendengar ini, baru sekarang Lin Huan tahu bahwa dia telah bangun kali ini. Jika dia tidak mengatakan itu, Taiying akan tidak siap dengan masyarakat Azure Dragon yang telah merembes ke distrik lama. Kalau begitu, rencananya akan terhambat. Lin Huan menegakkan tubuhnya, memandang Yang Wei dan berkata, lalu bagaimana dengan petugas Yang? Yang Wei tersenyum dan berkata, Tuan Lin memang orang yang bijaksana, tidak rusak sama sekali. Kemudian, dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, sejak Tuan Lin memasuki kota es, dua geng di wilayah lama mulai berebut kunci rahasia menyenangkan Tuan Lin. Tentu saja, saya tahu bahwa Tuan Lin tidak melakukannya, ingin duduk diam dan menunggu kematian, karena kunci rahasia yang menyenangkan ini sangat penting bagi satu sama lain. Lin Huan mengangguk dan berkata, kunci rahasia yang menyenangkan ini adalah kunci dari rencana dunia yang terberkahi. Itulah sebabnya kunci ini mendapat begitu banyak perhatian dari orang lain. Yang Wei berkata dengan sungguh-sungguh, polisi kami telah menyelidiki rencana untuk menikmati dunia. Ini tidak direncanakan oleh satu faksi, tetapi oleh semua kekuatan lain di dalam negeri dan bahkan internasional.
Lin Huan sedikit gemetar, ini adalah sesuatu dia tidak menyangka. Yang Wei melanjutkan, implementasi rencana ini akan menimbulkan badai yang akan menyebar ke segala bidang. Untuk saat ini, rencana ini tidak dapat dihentikan. Ini jelas merupakan sesuatu yang Yang Wei khawatirkan, matanya menunjukkan ketulusan dan dia berkata, jadi jika kita ingin menghancurkan rencana ini, kita tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan polisi. Maksudmu, kamu ingin aku bekerja sama bersamamu dan hancurkan rencana ini? Lin Huan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan berkata, saya khawatir saya tidak dapat memikul tanggung jawab yang berat ini. Tidak, Yang Wei berkata dengan pasti, berdasarkan pada Tuan kinerja Lin, saya jamin Tuan Lin pastilah orang yang layak memikul tanggung jawab yang begitu besar. Saya yakin penilaian saya tidak mungkin salah. Lin Huan mau tidak mau menjadi bingung dan ragu-ragu. Yang Wei menyesap tehnya dan melanjutkan, selama Tuan Lin setuju untuk bekerja dengan kami, jika Tuan Lin ingin mewujudkannya ambisinya sendiri, saya pasti bisa membantu Anda. Ketika Lin Huan mendengar ini, pikirannya bergetar, tetapi dia berpikir jika dia melawan seluruh kekuatan bawah tanah sendirian, Yang Wei pasti ingin menggunakan dia sebagai umpan meriam. Dia tidak bisa menahan diri untuk ragu lagi. Setelah Yang Wei berkata sebanyak ini, dia sedikit haus, jadi dia menghabiskan tehnya dalam satu tegukan dan melanjutkan, Tuan Lin memiliki kunci rahasia yang menyenangkan, dia pasti tidak ingin kunci itu jatuh ke tangannya. Namun, Tuan Lin memiliki kunci rahasia yang menyenangkan, dia pasti tidak ingin kunci itu jatuh ke tangannya. Namun, Tuan Lin lemah, jika berita tentang kamu memiliki kunci rahasia yang menyenangkan tersebar, Tuan Lin mungkin akan segera menjadi incaran semua orang. Lin Huan mau tidak mau berdiri dan berkata, kamu benar-benar mengancamku, saya tidak berani diancam. Yang Wei menggelengkan kepalanya dan berkata, saya hanya mengingatkan Tuan Lin, berharap Anda mempertimbangkannya dengan hati-hati. Apa yang Yang Wei katakan, bagaimana Lin Huan tidak mempertimbangkannya sebelumnya? Namun, Lin Huan tidak pernah menyangka bahwa rencana dunia yang begitu menggembirakan akan benar-benar mempengaruhi situasi sebesar ini. Jika dia benar-benar menjadi incaran semua orang, bahkan jika ada 10 Lin Huan, mereka akan segera hancur berkeping-keping. Namun, Lin Huan juga memahami dengan lebih jelas betapa pentingnya memiliki banyak kekuatan untuk membantunya dalam situasi seperti ini. Terima kasih, petugas Yang, atas bantuan Anda. Selama polisi bersedia membantu saya, Lin Huan, akan melakukan yang terbaik. Yang Wei juga berdiri sambil memegang erat tangan Lin Huan, Tuan Lin, jangan khawatir, kerja sama kita akan sangat membahagiakan. Setelah Yang Wei pergi, dia membenamkan dirinya jauh di dalam sofa, memahami masalah yang dia hadapi. Saat ini, Tai Ying telah dikendalikan, geng serigala surgawi masih mengincar kunci rahasia yang menyenangkan. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang mendesak. Gadis-gadis dari keluarga Liu keluar tetapi tidak menyelidiki lebih dalam komunikasi Yang Wei dengannya, malah dia diam-diam menemaninya di sisinya. Tentu saja mereka tahu bahwa Lin Huan perlu berpikir saat Lin Huan sedang berpikir keras, teleponnya berdering. Liu Mengsu menemukan teleponnya dan ketika dia melihat bahwa itu adalah panggilan telepon dalam mimpi, dia menjadi khawatir dan segera memberikannya kepada Lin Huan. Wanita yang sedingin gunung es ini sepertinya selalu berbicara seolah-olah perkataannya menusuk tulang. Lin Huan sudah terbiasa dengan hal itu, dan memikirkan bagaimana mobilnya bergetar hebat bersamanya kemarin, mungkinkah dia sedang memikirkannya sekarang. Tetapi jika dia mengundangnya sekarang, Lin Huan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil ketika memikirkan tentang ambisi penuhnya. Lin Huan sebenarnya takut dia akan mengungkit hal seperti itu, tapi seperti yang diharapkan, dia tidak melakukannya dalam mimpinya, dan hanya berkata, Tuan Lin, beberapa hari terakhir ini, saya telah membantu Anda menyelesaikan semua yang Anda inginkan lakukan, tapi apakah kamu sudah membuat kemajuan dalam kunci rahasia yang menyenangkan? Lin Huan dengan cepat menghindari pertanyaan, Nona Meng, saya sudah memikirkan rahasia kunci rahasia yang menyenangkan, dan masih belum ada kemajuan. Berhentilah bersikap terlalu menegangkan, Lin Huan. Jika kamu benar-benar tidak dapat memikirkannya, serahkan batu giok indah itu kepadaku untuk geng serigala surgawi. Mari kita pelajari juga secara menyeluruh. Jelas, Nightmare tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Lin Huan secara alami tahu bahwa jika mereka tidak memiliki petunjuk untuk memecahkan batu giok yang indah,
mereka pasti tidak akan dapat melakukannya bahkan jika batu giok yang indah itu ada di tangan mereka. Namun, panggilan telepon dalam mimpinya mengingatkan Lin Huan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Lin Huan mau tidak mau berpikir bahwa satu-satunya cara adalah memecahkan batu giok yang indah itu sesegera mungkin, menjelajahi rahasia kunci rahasia yang menyenangkan, dan kemudian menggunakan kunci rahasia yang menyenangkan sebagai contoh. Memikirkan hal itu, Lin Huan tidak bisa menahan senyum, dan berkata, "Nona Meng, tidak perlu cemas. Beri saya 3 hari lagi. Jika saya tidak memiliki petunjuk apapun setelah 3 hari ini, saya akan menyerahkan atas batu giok yang indah itu untukmu." Sejak Lin Huan berkata demikian, Meng Yan tidak mengatakan apapun lagi. Dia hanya berkata dengan dingin, "Tuan Lin, saya harap Anda tidak menarik kembali kata-kata Anda." Setelah menutup telepon, Lin Huan merasa lapar, baru kemudian dia ingat bahwa dalam waktu sesingkat itu, dia belum makan apapun, jadi dia meminta gadis dari keluarga Liu untuk membuatkannya makanan, dan perutnya enak. Ketika dia sudah kenyang, Lin Huan kembali ke kamarnya sendirian dan mengeluarkan batu giok indah yang berisi kunci rahasia yang menyenangkan. Lin Huan telah merenungkan batu giok ini berkali-kali, tetapi dia tidak pernah berpikir untuk membocorkan rahasianya. Tapi saat ini, membuka batu giok yang indah itu sudah menjadi sesuatu yang harus dia lakukan apapun yang terjadi. Lin Huan memegang batu giok indah di tangannya dan melihatnya berulang kali, sambil melihatnya. Lin Huan berpikir bahwa dia telah berdiskusi dengan saudara perempuannya berkali-kali untuk menemukan cara memecahkan batu giok yang indah itu, tetapi dia tidak dapat menemukan cara untuk melakukannya. Tapi setelah banyak diskusi Lin Huan, dia menyadari bahwa membuka batu giok indah itu pasti ada hubungannya dengan apa yang dikatakan tuannya sebelumnya. Dengan kata lain, petunjuk untuk memecahkan batu giok indah ini tersembunyi di dalam kata-kata yang pernah diucapkan tuannya. Dan di antara semua hal yang guru katakan, selain lautan kepahitan, kegembiraan hidup yang kekal adalah yang paling misterius, apalagi yang memiliki makna paling mendalam. Segala macam dendam, segala macam lukisan, pada akhirnya hanyalah pantulan bulan, tak mampu menahan terik matahari. Namun kebahagiaan sejati datang dari hati. Kata-kata ini sekali lagi menarik perhatian Lin Huan. Mungkinkah Xuanji menyembunyikan kata-kata ini, pikir Lin Huan dalam hati. Tapi apa maksudnya? Secara harfiah, mudah untuk dijelaskan. Seolah-olah semua yang dia katakan tentang berguling-guling di dunia manusia hanyalah pemandangan kosong, seperti pantulan bunga di danau atau bulan di danau. Namun, hanya kebahagiaan sejati di hati yang paling abadi. Lin Huan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggumamkan kata-kata ini. Mungkinkah di bawah cahaya cermin dan di dalam air, kedalaman sebenarnya dari batu giok itu akhirnya terlihat. Lin Huan menjadi bersemangat dan berteriak keras, "Meng Ya, Meng Su, cepat ambilkan aku air." Awalnya Liu Mengya dan Liu Mengsu tidak ingin mengganggu kontemplasi Lin Huan, maka mereka tinggal di ruang tamu untuk menonton TV. Sekarang setelah mereka mendengar teriakan Lin Huan, mereka buru-buru pergi mengambil baskom berisi air dan membawanya ke depan Lin Huan. Lin Huan memasukkan batu giok indah itu ke dalam air, tetapi tidak bereaksi apapun. Karena itu, dia memegang baskom berisi air dan memandang dirinya di cermin berulang kali. Namun, yang terlihat di cermin masih berupa baskom berisi air jernih, serta sepotong batu giok di dalam baskom berisi air tersebut. Lin Huan merasa kecewa, melihat dirinya di cermin berulang kali, tetapi dia tidak bereaksi apapun. Lin Huan sangat marah, dan melihat batu giok indah di cermin. Namun, apakah itu di cermin atau batu giok indah di tangan Lin Huan, keduanya adalah gambaran. Lin Huan mau tidak mau duduk di kursi. Liu Mengsu mau tidak mau maju dan menghibur Lin Huan, "Kakak, jangan terlalu kecewa." Liu Mengya menghibur Lin Huan, "Tidak mudah untuk memecahkan rahasia ini, kita tidak bisa terburu-buru." Namun, bagi Lin Huan, hal ini tidak sesederhana itu. Jika satu-satunya petunjuk yang dia miliki tidak memecahkan rahasia batu giok itu, maka dia benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Mungkinkah yang disebut kunci rahasia menyenangkan hanyalah rumor, bahwa tidak ada misteri mendalam di dalam batu giok indah ini? Lalu siapa yang membuat lelucon besar dengannya? Baginya, semua kerabat terdekatnya telah dianiaya. Lin Huan merasa bahwa ini adalah hal yang sangat lucu. Tapi bagaimana dia bisa bersedia? Karena itu, ibunya terluka, dan sejak dia memasuki kota ini,
dia tidak mendapatkan satu hari pun kedamaian. Kunci rahasia yang menyenangkan telah memberinya terlalu banyak bahaya dan kejutan, bagaimana dia bisa menyerah? Apa yang aku lewatkan? Apa yang aku lewatkan? Lin Huan bertanya pada dirinya sendiri berulang kali. Segala macam dendam dan dendam, segala macam lukisan, pada akhirnya hanyalah pantulan bulan, tak mampu menahan terik matahari. Namun kebahagiaan sejati datang dari hati. Lin Huan sekali lagi menikmati kalimat ini, dan mulai bergumam pelan. Liu Mengsu melihat bahwa dia sangat fokus, tetapi samar-samar dia masih bisa mendengar beberapa kata, melepuh, ada apa? Liu Mengsu berteriak keras, cahaya matahari. Lin Huan tiba-tiba memukul kepalanya sendiri, ya, itu matahari di langit. Sinar matahari, sinar matahari. Lin Huan sekali lagi mengerang dalam-dalam. Mungkinkah dia membawa batu giok itu ke matahari untuk berjemur di bawah sinar matahari? Tapi itu tidak masuk akal. Satu-satunya petunjuk yang dia sembunyikan dalam kata-katanya adalah matahari. Tapi bagaimana mereka bisa tahu tanpa mencobanya? Lin Huan melihat bahwa cahaya di luar jendela masih kuat, jadi dia mengambil batu giok itu dan berlari ke sisi jendela untuk berjemur di bawah sinar matahari. 10 menit berlalu, masih belum ada reaksi apapun dari batu giok itu. Lin Huan tidak mau menyerah, dia memegang batu giok itu dan menyinarinya di bawah sinar matahari selama 30 menit penuh tidak ada reaksi apapun tapi Liu Mengya sepertinya memikirkan sesuatu dan berjalan untuk mengingatkan Lin Huan, kakak, bukankah kamu mengatakan bahwa semua cermin dan bunga, dan bahkan bulan dan air, tidak akan mampu menahan terik matahari, sinar. Kalau begitu, kamu harus memasukkan kembali batu giok yang hangus ini ke dalam air dan melihatnya. Lin Huan menganggukkan kepalanya, lalu sekali lagi memasukkan batu giok yang indah itu ke dalam air, selain beberapa gelembung yang muncul di sana, tidak ada reaksi lain. Kakak, lihat ke cermin lagi. Titik petik 2, Liu Mengsu juga mengingatkannya, tapi masih tidak ada perubahan yang tidak biasa di cermin. Kali ini, Lin Huan benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa, kedua saudara perempuan itu. Kecewa tiba-tiba menjadi jelas, paparan sinar matahari, mungkinkah ada makna tersembunyi? Dia tidak bisa tidak bertanya kepada kedua saudara perempuannya, Meng Ya dan Meng Su, apa ciri-ciri sinar matahari? Hangat, cerah, panas, ringan. Lin Huan sedikit menganggukkan kepalanya. Memang semua ini adalah elemen yang melambangkan sinar matahari, jadi sinar matahari adalah salah satu jenis cahaya. Ultra ungu. Lin Huan menamparkan keningnya dan berteriak, ultraviolet kakak, apa hubungannya dengan sinar matahari? Liu Mengsu berkata dengan bingung. Namun, Liu Mengya mengerti dan berkata, kakak benar, sinar matahari adalah sinar ultraviolet. Lin Huan menjadi sedikit bersemangat, bantu saya menemukan lampu dengan sinar ultraviolet. Kedua saudara perempuan itu mengobrak-abrik barang-barang mereka, tetapi tidak menemukan apapun. Jadi, mereka turun ke supermarket untuk membeli makanan. Segala macam dendam dan dendam, segala macam lukisan, pada akhirnya hanyalah pantulan bulan, tak mampu menahan terik matahari. Namun kebahagiaan sejati datang dari hati. Lin Huan menggumamkan kata-kata ini lagi sambil berpikir bahwa pada bongkahan batu giok ini terdapat lautan penderitaan yang tak ada habisnya yang melambangkan neraka di bumi, dan juga terdapat kegembiraan abadi yang melambangkan naik turunnya surga. Namun masyarakatnya tenggelam dalam dunia sekuler, sehingga mereka tidak mengetahui bahwa itu hanyalah pantulan bulan dan air. Lin Huan menyalakan sinar ultraviolet dan menembakkannya ke arah batu giok indah di dalam air. Batu giok yang indah itu ditutupi lingkaran cahaya. Pemandangan yang aneh membuat mereka bertiga sangat bersemangat. Namun, sepertinya ada terlalu banyak hal yang tersembunyi di dalam lapisan cahaya sehingga mereka bertiga tidak dapat melihat dengan jelas. Lin Huan menggosok matanya dan melihat dengan cermat. Namun, dia hanya bisa melihat lapisan demi lapisan sinar cahaya. Di dalam sinar cahaya, sepertinya ada gambar yang tak terhitung jumlahnya, tapi tidak peduli seberapa besar dia membuka matanya, dia tidak bisa melihat apa yang ada di dalamnya. Lin Huan menggelengkan kepalanya tanpa daya, dia mengangkat kepalanya dan melihat cermin di depannya. Dan ketika Lin Huan melihat cermin, dia tidak bisa menahan nafas. Mendengar suara Lin Huan, kedua saudara perempuan itu juga tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat kepala untuk melihat ke cermin. Mereka melihat cermin itu sebenarnya mengalir seperti gelombang, dengan teks padat yang terus bergulir di dalamnya. Namun kata-kata tersebut bukanlah tulisan modern yang sederhana, melainkan tulisan kuno yang sulit diuraikan.
Untuk sesaat, meskipun kedua saudara perempuan itu sama-sama siswa berbakat di perguruan tinggi, mereka masih belum mampu memahami karakter kuno. Namun, Lin Huan telah belajar pengobatan Tiongkok dari gurunya selama bertahun-tahun, dan telah membaca banyak buku pengobatan kuno sebelumnya, sehingga dia dapat mengenali karakter kuno yang padat. Lin Huan akhirnya mengerti mengapa gurunya hanya mengizinkan dia membaca beberapa buku kuno. Ternyata tuannya sudah meramalkan hal ini. Lin Huan melihat kata-kata yang padat itu, dan menjadi bersemangat sejenak. Ini karena apa yang disebut kunci rahasia menyenangkan yang tercatat dalam catatan tertulis yang padat hanyalah jenis grimoire budidaya Qi. Lin Huan mau tidak mau mengingat pemandangan ajaib yang pernah dilakukan tuannya menggunakan Qi-nya untuk menjatuhkan burung terbang itu, dan mau tak mau dia menjadi lebih bersemangat. Ternyata tipuan keberuntungan sang master sebenarnya tersembunyi di dalam bongkahan batu giok yang indah ini. Tapi saat Lin Huan terus membaca, dia menjadi semakin penasaran. Karena yang disebut grimoire ini sebenarnya disebut buku harta karun yang menyenangkan, dan pada kenyataannya, itu adalah semacam teknik rahasia mistis di dalam ruangan. Teknik rahasia magis ini mencatat rahasia semua interaksi pria dan wanita, serta teknik mengumpulkan energi yin dan yang. Namun, setelah seseorang mengolah yin dan yang serta budidaya pria dan wanita, tubuh akan menghasilkan mutasi kualitatif, yang akan menyebabkan aura luar biasa mengalir di dalam tubuh. Sederhananya, Qi jenis ini setara dengan Qi batin yang dikembangkan oleh seniman bela diri di era seni bela diri kuno. Saat dia berkultivasi lebih dalam, aura di dalam tubuhnya menjadi lebih kuat. Lin Huan menatap dengan saksama saat dia mengembangkan minat yang kuat terhadap informasi yang dicatat dalam buku harta karun yang menyenangkan. Tidak heran guru pernah berkata bahwa manusia modern terlalu bergantung pada teknologi modern, sehingga mengabaikan potensi tubuh manusia itu sendiri. Dan manusia zaman dahulu kekurangan teknologi modern, untuk bertahan hidup, mereka tak henti-hentinya mengeksplorasi potensi tubuh manusia, dan dengan demikian memanfaatkan potensi tubuh manusia secara maksimal. Alasan mengapa orang-orang di era seni bela diri kuno memiliki kekuatan tirani seperti itu adalah karena beberapa dari mereka bahkan memiliki kemampuan untuk berjalan di tepi tebing. Menurut metode ini, jika dia terus berlatih sesuai metode buku harta karun yang menyenangkan, suatu hari, kemungkinan besar dia akan menjadi salah satu dari sedikit orang di dunia yang memiliki kemampuan yang sangat kuat. Lin Huan menjadi bersemangat, dan saat dia melihat lebih dalam, ekspresi Lin Huan menjadi lebih bersemangat. Sebelumnya, Lin Huan curiga dengan fakta bahwa kaisar kuno memiliki 3 istana dan 6 halaman, dan bahkan mengeluh bahwa tuannya tidak memberikan kepadanya teknik mistik apapun untuk memperkuat kekuatan di kamarnya. Namun setelah melihat buku harta karun yang menyenangkan, Lin Huan menyadari bahwa dia tidak hanya mampu mengendalikan tubuhnya sesuka hati dengan mengembangkan keterampilan tersebut, dia juga dapat mengandalkan teknik tersebut untuk meningkatkan kekuatannya sesuka hati, sehingga mencapai efek pertarungan, untuk waktu yang lama tanpa melemah. Yang lebih menarik lagi adalah jika dia menggunakan teknik kultivasi ganda yang tercatat dalam buku harta karun yang menyenangkan, itu tidak hanya bermanfaat bagi pria tetapi juga wanita. Terlebih lagi, jika nafas batin seorang kultivator mencapai tingkat tertentu, kultivator tersebut dapat menggunakan teknik kultivasi ganda untuk membantu kultivator wanita menyembuhkan luka-lukanya, meningkatkan keterampilannya, dan bahkan meningkatkan penampilannya. Lin Huan tidak bisa menahan kegembiraannya, senyuman di wajahnya dipenuhi dengan kecemerlangan, dan tidak bisa disembunyikan. Ketika gadis keluarga Liu melihat Lin Huan melihat tulisan aneh itu, seolah-olah dia telah melihat harta karun. Namun, melihat betapa fokusnya dia, tidak baik mengganggunya, jadi dia pergi begitu saja tanpa suara. Gadis-gadis dari keluarga Liu mau tidak mau penasaran dengan teks misterius itu. Mau tak mau dia memikirkan apa sebenarnya yang tertulis di sana yang membuat kakak membacanya dengan penuh perhatian. Meskipun ada banyak pertanyaan di hatinya, dan Lin Huan berada pada titik konsentrasi tinggi setelah itu, tidak baik menanyakan terlalu banyak pertanyaan. Sejak Lin Huan menemukan grimoire, dia seolah-olah telah menemukan harta karun. Seolah-olah ada rahasia tak berujung yang tersembunyi di dalamnya yang menarik Lin Huan untuk menjelajahinya selangkah demi selangkah. Tanpa disadari, Lin Huan sudah menonton selama 2 jam. Ketika tangan Lin Huan yang memegang lampu menjadi mati rasa dan cahayanya menjadi semakin lemah, Lin Huan akhirnya sadar kembali. Lin Huan melihat ke bawah untuk melihat bahwa lampu listrik telah benar-benar padam, berpikir bahwa buku harta karun yang menyenangkan tidak dapat dipecahkan dalam semalam,
dia mengeluarkan batu giok yang indah dari air dan menyekanya hingga bersih, lalu memasukkannya kembali ke dalam kotak logam dan menyimpannya. Setelah melihatnya begitu lama, dia benar-benar lelah, jadi Lin Huan menjatuhkan dirinya ke tempat tidur. Dia berpikir dalam hati bahwa tidak mengherankan jika apa yang disebut kunci rahasia menyenangkan ini menarik perhatian banyak orang. Jika rahasia yang mendalam dan misterius seperti itu dimiliki oleh orang lain, tidak masalah jika menyerahkannya kepada orang yang jujur. Mungkin bisa memberikan sesuatu yang baik bagi dunia. Namun, jika seseorang dengan niat buruk menangkapnya, itu akan menjadi bencana besar. Tidak mengherankan jika guru sangat menghargai rahasia ini. Ternyata dia, seorang lelaki tua, mengetahui pentingnya buku harta karun yang menyenangkan. Lin Huan menjadi berhati-hati sekali lagi. Bagian dari buku harta karun yang menyenangkan ini sangat penting, lebih baik dia memahaminya terlebih dahulu. Ketika kedua saudara perempuan itu memasuki ruangan lagi, mereka melihat bahwa Lin Huan telah menyimpan batu giok yang indah itu, dan sedang berbaring di tempat tidur melihat sesuatu, dan mau tidak mau bertanya, "Kakak, apa yang dikatakan kata-kata aneh itu?" Lin Huan menggendong kedua wanita cantik itu di pelukannya, dan berkata dengan bangga, "Meng Ya, Meng Su, tahukah kamu bahwa catatan batu giok yang indah adalah teknik rahasia yang sangat mendalam yang telah diteliti oleh nenek moyang kita? Melalui teknik rahasia ini, seorang pria dan seorang wanita dapat berkultivasi bersama." Setelah Liu Mengya dan Liu Mengsu mendengar ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan mata mereka dengan ekspresi tidak percaya. "Kakak, apa yang kamu katakan itu benar, mulai sekarang, kakak akan memberi kita kebahagiaan tanpa akhir." Lin Huan mengangguk dengan berat, dan berkata, "Tentu saja itu benar. Mulai sekarang, kalian berdua bersaudara akan mengikutiku, dan menjalani kehidupan tanpa beban dan tanpa beban yang tak terbayangkan." Liu Mengya dan Liu Mengya langsung bersemangat, keduanya bertepuk tangan seperti dua bunga yang mekar. Pada saat ini, kegembiraan Lin Huan atas harta karun yang menyenangkan buku tidak berkurang sedikit pun, dia sangat ingin segera memulai pelatihan. Namun, kuncinya adalah meskipun dia memiliki dua wanita cantik yang dapat membantunya berkultivasi, langkah pertama yang dicatat dalam buku harta karun yang menyenangkan sebenarnya adalah dia yang harus melakukannya, temukan perawan untuk mulai berkultivasi. Dengan kata lain, jika seorang kultivator ingin mengintip ke dalam domain rahasia dari buku harta karun yang menyenangkan, mereka harus bergantung pada darah perawan yang mengalir setelah selaput darah pecah untuk memandu kultivasi mereka. Jika tidak, jika seseorang dengan ceroboh berkultivasi, atau target yang dicari oleh kultivator tersebut bukanlah seorang perawan, maka kultivator cahaya tidak lagi dapat mengolah buku harta karun yang menyenangkan. Kultivator berat bahkan mungkin akan mengamuk dan harus menderita seumur hidup. Bagaimana mungkin Lin Huan tidak merasa tertekan? Dia hanya bisa menyaksikan teknik budidaya rahasia buku harta karun yang menyenangkan muncul di depan matanya, namun dia tidak punya cara untuk mengolahnya. Lin Huan diam-diam mengutuk dirinya sendiri karena menerima Liu Mengsu pada saat yang sama. Jika bukan karena keserakahannya pada awalnya, maka dia dan Meng Su akan dapat mengolah buku harta karun yang menyenangkan dengan segera. Melihat ekspresi cemas Lin Huan, kedua saudara perempuan itu menjadi penasaran. Liu Mengya maju selangkah dan berkata, "Kakak, mungkinkah ada yang salah dengan buku harta karun yang menyenangkan, sehingga membuatmu begitu tertekan?" Lin Huan menggelengkan kepalanya, dan berkata, "Tidak ada yang salah dengan hal itu, tapi ada satu hal penting yang tidak dapat diselesaikan." Liu Mengsu sangat penasaran, matanya berkedip, dia dengan cemas bertanya, "Apa alasannya?" Lin Huan mau tidak mau mengungkapkan rahasianya. Ketika Lin Huan selesai berbicara, wajah kedua saudara perempuan itu langsung menjadi gelap. Liu Mengsu cemberut dan berkata, "Kakak, kamu tidak cukup serakah. Kami berdua bertubuh putih bersih, dan aku akan memberikan semuanya kepadamu. Perawan macam apa yang kamu inginkan sekarang, bahwa kamu berbohong kepadaku dan kakak perempuan?" Lin Huan tidak bisa menahan cibiran, dan dia hampir menangis. Lin Huan benar-benar tidak berdaya, dia melangkah maju dan dengan cepat mencoba membujuknya, "Meng Su, jangan sedih, saudara tidak menyangka akan seperti ini. Jika kamu ingin mengembangkan buku harta karun yang menyenangkan untuk menemukan seorang perawan, dan aku bertemu dua gadis cantik sepertimu, itu sudah menjadi berkah dalam 3 masa kehidupan. Di mana kamu ingin aku menemukan perawan? Bukankah aku berusaha menyakiti orang lain? Sepertinya buku harta karun yang menyenangkan ini ditakdirkan untuk menjadi milikku, lalu saya tidak akan berkultivasi lagi."
Namun, Liu Mengya berkata tanpa sedikit pun penyesalan, tetapi kakak berkata, setelah Anda mempelajari metode penanaman ganda buku harta karun yang menyenangkan, Anda tidak hanya akan dapat memberi saya kenyamanan dan kenyamanan tanpa akhir, Anda juga akan bisa terlihat bagus di wajahku. Jika kakak menyerah begitu saja, bukankah sayang sekali? Liu Mengsu juga mengusap matanya, dan berkata, benar, kakak, kami tidak dapat sepenuhnya mendominasi kakak karena keegoisan kami sendiri. Selama kakak memiliki kami di hatimu, kami tidak akan menghentikanmu. Namun, Lin Huan masih mengangkat kepalanya dan berkata, tetapi untuk menemukan perawan tanpa alasan, siapa yang mau, bukankah ini menimbulkan masalah bagi saya? Kedua saudara perempuan itu tidak bisa tidak merenung dalam hati mereka. Menurut Lin Huan, jika apa yang dia katakan itu benar, maka buku harta karun yang menyenangkan akan memiliki metode kultivasi yang tak terhitung jumlahnya. Kakak sangat baik, sayang sekali jika kita tidak bisa berkultivasi. Namun apakah sulit mencari perawan tanpa alasan? Betapa terbukanya masyarakat modern, menemukan perawan lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Dia berpikir dalam hati jika bukan karena dia dan saudara perempuannya bangga dengan kecantikan alami mereka dan tidak menaruh perhatian pada laki-laki biasa, bagaimana dia bisa menjaga keperawanannya sampai dia memberikannya kepada kakak laki-lakinya. Mata Liu Mengya tiba-tiba berbinar, dan dia berkata, kakak, kamu sangat tampan, dan sangat berbakat. Terlebih lagi, kamu tahu banyak tentang cara pengobatan Tiongkok, jadi dengan mata kebenaranmu yang berapi-api, kamu pasti dapat membedakannya, inti dari seorang perawan. Lin Huan tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Liu Mengya dan bertanya, Mengya, apa sebenarnya yang ingin kamu katakan? Liu Mengya sedikit tersenyum dan berkata, kakak, aku sudah bilang padamu untuk mencari adik perempuan yang cantik dan penurut, lalu kejar dia, hehe. Kakak perempuan, Liu Mengsu tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, apakah menurutmu kakak tidak cukup buruk? Untuk apa aku menyemangati dia? Aku melakukan ini demi kakak laki-laki, hanya demi kebaikan kita sendiri. Apakah kamu mengerti, adik perempuan? Liu Mengya bertindak seolah-olah dia tidak bersalah dan tidak berbahaya, seolah-olah dia baik dan baik hati. Bagaimana jika adik perempuan yang ditemukan kakak lebih penurut dan lebih cantik dari kita? Liu Mengsu berkata dengan cemas. Oh, Liu Mengya langsung terdiam. Meskipun Lin Huan adalah orang yang saleh dan setia, dia pasti tidak akan mengabaikan mereka. Tetapi jika dia benar-benar menemukan seseorang yang lembut dan cantik, bukankah dia harus bersaing dengan mereka di masa depan? Namun, Lin Huan mengulurkan tangannya dan berkata, metode ini, saya pasti tidak akan menggunakannya. Bukankah saya menggunakan alasan yang terhormat untuk bertindak di depan umum sebagai pemerkosa? Hahaha, kakak, apakah kamu bukan pemerkosa? Kedua saudari itu mulai tertawa terbahak-bahak pada saat yang sama, tawa mereka menyebabkan bunga-bunga bergetar hebat. Lin Huan memandangi sepasang saudara perempuan cantik yang tersenyum riang, dan hatinya berdebar sekali lagi. Sepasang wanita cantik yang luar biasa ini bisa membuat seseorang jatuh cinta kapan saja. Tetapi karena pertanyaan ini telah menjadi pertanyaan utama, apakah benar seperti yang dikatakan Liu Mengya, menemukan seorang gadis kecil, menipu dia ke tangannya, dan kemudian mengambilnya darinya. Ketika Lin Huan memikirkan pertanyaan ini, dia merasa seperti seorang pencuri. Dia merasa dirinya sangat tercela. Tapi bagaimana jika tidak? Saya tidak bisa begitu saja meninggalkan harta karun yang begitu bagus dan tidak menggunakannya. Jika ada yang tidak beres dan saya jatuh ke tangan orang lain, saya tidak akan bisa menyesalinya tepat waktu. Untuk sesaat, hati Lin Huan sebenarnya sedang kacau, tapi saat dia masih berkonflik, dia tiba-tiba teringat pada Lin Xuewei. Dan ketika dia memikirkan Lin Xuewei, hatinya segera dipenuhi dengan kehangatan yang tak terbatas, saat dia merasakan suara indah dan senyumannya tepat di depannya. Ya, adik perempuan, wajah Lin Huan dipenuhi dengan senyuman indah, yang membuat kedua saudara perempuan itu sangat penasaran. Orang ini mengerutkan kening beberapa saat yang lalu, tapi sekarang, dia tertawa seperti bunga yang sedang mekar. Saudaraku, apakah kamu memikirkan seseorang? Liu Mengsu berterus terang dan langsung bertanya. Lin Huan mengangguk, wajah kedua saudara perempuan itu menjadi gelap karena ketidakbahagiaan. Siapa sebenarnya yang bisa membuatnya begitu bahagia? Namun, Lin Huan tidak membalas serangan kedua saudara perempuan itu. Hal ini menggugah rasa penasaran kedua kakak beradik tersebut. Kakak,
Kamu sangat baik dan jahat. Kamu benar-benar berani menyembunyikan harta karun yang begitu indah, para suster bertanya pada saat yang sama. Lin Huan melambaikan tangannya dan berkata, saya tidak berani berbicara tentang bakat terpendam di rumah emas, tapi ada beberapa hal yang tidak boleh aku bicarakan, jadi aku harus merahasiakan orang ini. Melihat ekspresi nakal dan jahat Lin Huan, kebencian kedua saudara perempuan itu semakin dalam. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mencubitnya dengan tangan kalajengking mereka, menyebabkan Lin Huan berteriak dengan sedih, tetapi mereka lebih baik mati daripada menyerah. Kedua saudara perempuan itu benar-benar merasa tidak berdaya, dengan sedih mereka berjalan ke samping. Lin Huan tidak bisa menahan diri untuk tidak memeluk kedua saudara perempuan itu, menghibur mereka untuk sementara waktu, menyebabkan kedua saudara perempuan itu mengungkapkan ekspresi kegembiraan. Namun, mereka semua bergumam pada diri mereka sendiri, orang ini sangat misterius, cepat atau lambat, kami akan menggalinya. Dia akan mampu membuat kakak laki-lakinya begitu jatuh cinta padanya. Tidak peduli betapa berbakatnya dia hanya bisa menjadi laosan. Terlebih lagi, kami, dua saudara perempuan, bahkan tidak bisa dibandingkan dengannya. Hatinya segera menjadi tenang. Setelah Lin Huan menghibur kedua saudara perempuan itu, hati mereka dipenuhi dengan sosok Lin Xuewei. Dia tidak bisa tidak mengingat saat dia dan Lin Xuewei terjebak di gudang dan kegembiraan yang mereka rasakan ketika mereka tidak berhasil, dan dia semakin merindukannya. Awalnya, Lin Xuewei sangat mencintai Lin Huan, tetapi Lin Huan juga sangat protektif terhadapnya. Hanya karena latar belakang Lin Huan dan identitasnya yang halus, menyebabkan mereka berdua tidak berani tampil bersama di depan umum. Selain itu, Lin Huan sangat mencintai Lin Xuewei. Dia selalu berpikir bahwa jika dia tidak dapat mengungkapkan identitasnya, tidak adil jika dia membawanya pergi. Jadi Lin Huan terus berpikir, setelah dia mempersiapkan segalanya, dia akan memberi Lin Xuewei kejutan besar, dan menunjukkan betapa dia menghargainya. Namun, karena pengembangan buku harta karun yang menyenangkan, Lin Huan tidak punya pilihan selain mempertimbangkan kembali pengaturannya sendiri. Dia mengira saudara perempuannya telah memulai sebuah perusahaan untuknya. Setiap hari, dia akan lelah, dan dia akan merasakan kasih sayang yang mendalam padanya. Dia tidak bisa menahan perasaan terharu. Aku ingin bertemu dengannya, menemuinya, agar dia benar-benar bisa merasakan perasaanku padanya. Lin Huan diam-diam membuat keputusan di dalam hatinya. Lin Huan merawat gadis keluarga Liu dan pergi keluar. Gadis-gadis dari keluarga Liu secara alami tahu apa yang dilakukan Lin Huan dan tidak bisa menahan perasaan masam di hatinya. Namun, dia tidak bisa berkata apa-apa, jadi dia hanya bisa menggerutu dan diam di rumah. Lin Huan secara alami mengetahui apa yang dipikirkan gadis-gadis dari keluarga Liu, dan berpikir dalam hati bahwa jika dia membiarkan mereka menjadi masam sesuka mereka, pada saat itu, dia akan berhasil melewati langkah pertama dari teknik budidaya, keterampilan utama, dan akan mampu memberikan kompensasi kepada kedua saudara perempuannya. Memikirkan hal itu, Lin Huan tidak bisa menahan tawa jahat. Dia berpikir dalam hati bahwa ini adalah pertama kalinya dia berkencan dengan seorang gadis dengan tujuan seperti itu, dan mau tidak mau merasa bersemangat. Tampaknya apapun yang Anda lakukan, selama Anda menjadi pencuri, Anda akan merasa bersalah. Tentu saja Lin Huan bersalah, karena dia pergi kali ini untuk mendapatkan kesucian seorang gadis dari perawan, itu jelas bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan pencuri biasa. Lin Huan dengan cermat menyamar dan membeli 99 mawar, menaruhnya di bagasi mobil. Mereka pasti akan sangat berguna baginya jika diperlukan. Lin Huan bahkan pergi ke pasar yang khusus menjual kembang api, membeli kembang api tercanggih, dan bahkan membeli cincin berlian. Kali ini, Lin Huan harus berusaha keras dan memberikan pukulan yang bagus. Lin Huan selalu menjadi dokter di pegunungan bersama majikannya, dan penghasilannya sudah sedikit. Setelah memasuki kota es, meskipun dia telah melakukan beberapa hal penting, dia tidak pernah memiliki penghasilan finansial yang nyata. Melihat jumlah di kartu bank meningkat, Lin Huan merasa khawatir. Uang yang diperoleh saudara perempuannya Lin Xuewei dari pendirian perusahaan Mu Huan hanya dapat digunakan saat dia sangat membutuhkannya. Adapun Taiying, yang dikendalikan olehnya, meskipun dia dirawat oleh Sister Qiu, dia tidak bisa dengan berani mengulurkan tangannya untuk meminta uang. Jadi, dalam rencananya di masa depan, dia pasti akan menciptakan kekuatannya sendiri. Saat Lin Huan memikirkan hal ini, dia telah mencapai gedung internasional Yuhong,
tempat perusahaan investasi keuangan Mu Huan berada. Lin Huan tahu bahwa Lin Xuewei sedang sibuk dengan bisnis, jadi dia tidak langsung meminta surat itu. Lin Huan melihat waktu itu. Sudah waktunya bagi Lin Xuewei untuk pulang kerja, jadi dia tidak memasuki menara sambil menunggu di jalan yang harus dia lalui. Melihat kerumunan yang lewat, Lin Huan dipenuhi dengan emosi. Meskipun dia telah menghilangkan dendamnya terhadap gadis keluarga Liu, dalam hati Lin Huan, Lin Xuewei tidak diragukan lagi adalah yang pertama.